Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Giovanno Kresnapadya sebagai moderator dan Kato Prospero Yuda sebagai notulen. Pada kesempatan kali ini, marilah kita menyambut para penyaji, memperkenalkan Andrew Nathan Situmorang dari 12A6, Anselmus Dwi Nugroho dari 12A2, Samuel Gerard Pandigoan Rumapea dari 12A5. Dengan judul penelitian mereka, perbandingan kandungan protein tempe kedelai dan petai Cina yang dibuat dengan dan tanpa ragi Rhizopus. Selanjutnya memperkenalkan para penguji materi, Bapak Elva Trianunovadewa dan sebagai penguji bahasa Miss Victoria Zwesnia Kristianti. Di sesi kali ini, presentasi akan berjalan selama 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang pertama oleh penguji materi selama 12 menit, kemudian oleh penguji bahasa selama 8 menit, oleh audiens selama 10 menit, dan kemudian dari tanggapan orang tua selama 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasi. Untuk penyaji kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan buka presentasi ini. Selamat siang, Bapak Pak Anu, Miss Vicky sebagai penguji, para audiens yang ada di sini. Kami dari kelompok FP74 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul perbandingan protein tempe kedelai dan petai Cina yang dibuat dengan dan tanpa ragi Rhizopus sp. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Samuel Gerard Rumapea, kelas 12A5. Saya Anselmus Dwi Nugroho, kelas 12A3, A2 nomor absen 3. Saya Andrew Nathan Situmorang, kelas 12A6, absen 2. Baik, di presentasi ini kami akan membahas pendahuluan dari penelitian kami, metodologi penelitian kami, hasil penelitian kami, dan kesimpulan dari penelitian kami. Nah, siapa yang di sini dia tahu tempe? Baik, semuanya kelihatan, semua tahu ya tentang tempe. Nah, kita lihat dari sini saja bahwa tempe itu adalah bahan makanan yang cukup terkenal di Indonesia. Oleh tiga alasan berikut ini. Pertama, tempe adalah bahan makanan yang terjangkau. Kita bisa melihat di pasar tradisional, pasar modern, bahkan tukang sayur keliling. Mereka menjual harga tempe yang cukup terjangkau untuk semua kalangan Indonesia. Lalu yang kedua adalah tempe adalah bahan makanan yang bergizi. Tempe mengandung senyawa seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak yang esensial bagi manusia untuk tetap sehat. Lalu yang ketiga adalah tempe adalah bahan makanan bervariasi. Meskipun kita tahu bahwa tempe ada bahan dasar kedelai, kita bisa membuat tempe dengan bahan dasar lain seperti petai Cina, ampas tahu, kacang hijau, dan juga kacang merah. Nah, dari penelitian kami merumuskan 3 pertanyaan. Pertanyaan umumnya ialah, apa bahan tempe yang menghasilkan tempe terbaik? Dengan banyaknya variasi bahan tempe yang bisa dibuat, kami ingin menentukan mana sih bahan dasar tempe terbaik. Untuk ini kami memilih kedelai juga petai Cina. Lalu untuk spesifiknya, bagaimana kandungan protein pada tempe kedelai dengan petai Cina? Kami menggunakan kandungan protein ini sebagai parameter kami untuk menentukan mana tempe yang terbaik di antara petai Cina dan juga kedelai. Lalu, apakah ragi berpengaruh terhadap tempe yang dihasilkan? Ragi bisa berpengaruh juga dalam waktu dan juga kandungan proteinnya. Nah, kami ingin mengetahui apakah itu benar atau tidak. Secara singkat, penelitian kami adalah kami akan membuat tempe dengan daun waru dengan sebanyak 4 kelompok. Di antaranya 2 tempe ragi, tempe kedelai, dan juga 2 dari tempe petai Cina. Mengapa kami menggunakan daun waru sebagai pembungkus ya? Dari riset yang kami baca, kami menemukan bahwa di daun waru tersebut terdapat ragi-ragi yang dapat digunakan untuk pembuatan tempe. Namun tidak lupa juga, kami akan menambahkan ragi Rhizopus sp kepada beberapa kelompok tempe, yaitu di antara tempe kedelai dan juga tempe petai Cina. Nah, setelah kami membuat tempe sudah jadi, kami akan menghitung kadar proteinnya menggunakan metode Kirdal yang dilakukan di lab I3L di Pulau Mas, Jakarta. Nah, untuk dasar teorinya, kita menggunakan Anselmus. Terima kasih Tuan. Untuk mengerti penelitian kali ini diperlukan beberapa dasar teori. Di antaranya protein, fermentasi, aerob, apa itu kedelai, dan apa itu petai Cina. Mari kita lihat lebih dalam. Yang pertama protein. Protein adalah suatu susunan senyawa kimia kompleks. Protein memiliki banyak sekali jenisnya, namun ada struktur yang selalu ada di setiap jenis protein. Bisa dilihat struktur berikut ini. Di sini terdapat
gugus karboksil, lalu ada gugus grup dan gugus tengah. Dilihat di sini ada gugus basa NH2. Untuk mengetahui banyaknya kadar protein dalam suatu sampel, kami dapat menggunakan jumlah basa nitrogen yang diekstrak dari sampel tersebut. Untuk manusia sendiri, protein berfungsi sebagai sumber energi, yakni ketika tubuh manusia kekurangan energi atau ketika kita mau makan protein, tubuh kita akan memecah protein ini membentuk ATP atau energi. Proses pembuatan tempe termasuk dalam proses fermentasi aerob. Mengapa? Karena dalam proses ini, mikroorganisme Rhizopus sp membantu proses pemecahan atau penguraian rantai protein yang kompleks dan besar menjadi struktur yang lebih sederhana, sehingga strukturnya lebih mudah dicerna oleh tubuh. Dan proses ini terjadi karena adanya oksigen. Kemudian, apa itu kedelai? Kedelai adalah salah satu bahan makanan, seperti kita ketahui. Dalam kedelai sendiri memiliki banyak senyawa kimia. Bisa dilihat di sini ada asam lemak, omega 6 dan lain-lainnya. Menurut literatur yang kami baca, dalam protein memiliki 34%. Dalam kedelai memiliki 34% protein dari total seluruh kandungan kimiawinya. Kemudian, apa itu petai Cina? Petai Cina adalah suatu bagian dari tumbuhan petai Cina. Kami menggunakan biji petai Cina. Menurut studi yang kami baca, dalam satu biji petai Cina memiliki kandungan sebesar 31% protein. Besaran kandungan protein ini dapat berbeda-beda, tergantung dari proses pengolahan bijinya dan dari proses pengambilan data. Namun, dari angka ini, kami menggambarkan bahwa ada hipotesis kadar protein pada kedelai lebih tinggi dibandingkan petai Cina. Masuk ke bagian metodologi. Penelitian kali ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, yakni kami akan menggunakan data ukur berupa kadar persentase protein dari setiap sampel. Berikut adalah variabel penelitian kami. Kami menghitung kadar protein dari setiap sampel tempe kami. Untuk itu, kadar protein dianggap sebagai variabel terikat. Kami menggunakan dua jenis bahan, yakni petai Cina dan kedelai. Masing-masing jenis ini ada yang kami tambahkan ragi dan ada yang tidak. Oleh karena itu, jenis bahan dan ragi termasuk dalam variabel bebas. Kemudian, waktu penyimpanan ini terjadi ketika proses pembuatan tempe menggunakan ragi membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada tanpa menggunakan ragi. Sehingga pada hari ketiga, tempe yang menggunakan ragi akan kami masukkan ke kulkas, sehingga proses fermentasi bisa dihentikan. Sementara untuk tempe yang tidak menggunakan ragi akan kami lanjutkan untuk berfermentasi. Kemudian ada variabel yang kami samakan pada setiap jenis sampel, yakni ada suhu, kelembapan, dan kualitas bahan. Kami akan menaruh sampel kami pada suhu ruangan dengan kelembapan yang sama, serta kami menggunakan bahan-bahan yang masih segar. Berikutnya ada alat dan bahan yang kami gunakan. Di sini terdapat alat-alat yang cukup unik karena tidak ada di College Canisius, yakni ada Gerhard Vapores 500, Gerhard Heater EV16, dan labu Kildall. Nanti akan dijelaskan fungsi dari alat-alat ini. Terdapat juga alat-alat yang lain seperti labu Kildall, labu destilasi, labu ukur, Erlenmeyer, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan-bahan yang kami gunakan, ada asam klorida, asam sulfat, asam borat, lalu natrium hidroksida, lalu ada tembaga 2 sulfat dan kalium sulfat sebagai katalisator, dan ada sampel tempe itu sendiri. Kemudian proses Kildall, proses pengambilan data kadar protein dari sampel kami. Terdapat 3 bagian utama: destruksi, distilasi, dan titrasi. Untuk alat yang ini, heater EV16 dan labu Kildall digunakan pada tahap destruksi. Sampel akan kami masukkan ke labu Kildall, kami tambahkan katalis Cu2SO4 dan K2SO4, lalu dilarutkan dengan asam sulfat. Kemudian dipanaskan pada suhu titik didih asam sulfat hingga larutan berwarna hijau. Setelah itu, larutan akan kami pindahkan ke dalam labu distilasi yang ini.
Lalu dimulailah oleh alat Gerhard Vaporis 500 untuk proses distilasi, yakni larutan dipanaskan untuk menguapkan basa nitrogen, sehingga basa nitrogen bisa berpindah dari labu distilasi menuju ke larutan di sebelah sini. Di sini terdapat larutan asam borat. Semula, larutan asam borat ini memiliki pH kurang lebih sekitar 4, pH-nya asam. Setelah ditambahkan basa nitrogen, pH-nya menjadi lebih besar, lebih sedikit basa. Kemudian, larutan ditambahkan dengan asam klorida. Ini masuk ke bagian titrasi. Hingga pH larutan kembali seperti semula. Banyaknya volume HCl yang ditambahkan dapat menggambarkan seberapa banyak basa nitrogen dari setiap sampel yang kami uji. Setelah dapat persentase nitrogen, kami akan memasukkan pada rumus ini. Persentase nitrogen sama dengan 1,4007 dikali molaritas HCl dikali volume sampel dikurangi volume blanko dibagi dengan massa sampel. Untuk volume titrasi itu adalah volume titrasi dari setiap sampel. Lalu untuk volume titrasi blanko adalah volume yang didapatkan ketika kami melakukan proses Kildall tanpa menggunakan sampel, tanpa menambahkan sampel. Volume blanko ini hanya digunakan untuk menghitung persentase nitrogen, sehingga tidak termasuk dalam penerapan kontrol. Kemudian kami bagi dengan massa sampel, yakni sebesar 0,2 gram. Untuk semua sampel dan pengulangan kami samakan. Setelah mendapat persentase nitrogen, kami akan mengalihkan dengan faktor protein 5,71 untuk kedelai dan 5,4 untuk petai Cina. Sehingga pada akhirnya kami akan mendapatkan persentase kadar protein dari setiap sampel. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Atsal. Sekarang pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang telah kami dapatkan berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah kami lakukan, tepatnya di 3L. Dalam slide ini telah kami sediakan dua buah tabel. Tabel di atas ini merupakan tabel yang menyediakan informasi mengenai tempe yang dibuat dengan kedelai dan juga dengan ragi. Setelah kami mengkalkulasikan protein kasar yang terkandung dalam jenis tempe ini dan membuat rata-rata dari ketiga hasil ini, didapatkan bahwa persentase dari tempe yang dibuat dengan kedelai dan juga ragi sebesar 27,3%. Bila dibandingkan dengan tempe yang dibuat dengan kedelai tapi tanpa ragi, terdapat perbedaan persentase yang bisa dibilang cukup signifikan atau cukup besar. Perbedaannya sekitar 22% dan ditunjukkan oleh rata-rata persentasenya sebesar 5,5%. Di video sebelah ini terdapat kami cantumkan sebuah video yang menunjukkan adanya belatung dalam sampel tempe yang telah kami buat. Alasan mengapa adanya belatung ini akan saya jelaskan di beberapa slide berikutnya. Lalu slide ini menyediakan informasi mengenai tempe yang dibuat dengan petai Cina. Pertama, petai Cina yang dibuat dengan ragi. Persentase yang didapatkan setelah merata-ratakan ketiga data ini sebesar 1,6%. Dan bila dibandingkan dengan petai Cina tanpa ragi, bisa dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang cukup besar atau hanya sangat kecil. Kasarnya sebesar 0,1%. Mengapa persentase protein yang terdapat pada tempe petai ini sangat kecil dibandingkan tempe kedelai? Salah satu alasannya adalah ketika kami mengimplementasikan tempe petai Cina, terdapat lendir-lendir di dalam tempe tersebut yang menjadi salah satu faktor mengapa protein itu berkurang atau mungkin terserap oleh lendir-lendir tersebut. Slide ini merupakan penjelasan yang lebih lanjut mengenai hasil-hasil yang telah saya jelaskan sebelumnya di tabel. Tentunya karena kandungan protein yang terdapat pada tempe kedelai jauh lebih besar dibandingkan tempe petai Cina, maka tentunya tempe kedelai tergolong sebagai tempe yang lebih baik dibandingkan tempe petai Cina. Lalu, apa peran ragi terhadap pembuatan tempe dalam penelitian kami ini? Ragi ini memiliki peran yang sangat besar karena tidak hanya membantu dalam pengurangan protein, tetapi juga mempercepat proses fermentasinya.
Lalu terdapat anomali. Anomali ini merupakan penjelasan dari lompatan data yang cukup signifikan, tepatnya pada tempe yang dibuat dengan kedelai tetapi tanpa ragi. Nah, mengapa terdapat lompatan-lompatan yang cukup signifikan ini? Karena salah satu penyebab utamanya adalah kami tidak mensterilisasi terlebih dahulu bahan spesifiknya daun waru sebelum kami menggunakan untuk membungkus tempe. Kami memutuskan untuk tidak membersihkan terlebih dahulu karena apabila kami harus melakukan proses pembersihan, maka ragi yang menempel pada daun waru tersebut akan hilang. Lalu penyebab kedua dari munculnya data anomali ini adalah proses fermentasi yang terlalu lama. Perlu diingat bahwa anomali ini merupakan data yang terdapat pada tempe kedelai tanpa ragi. Dan pada dasarnya tempe yang dibuat tanpa ragi memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses fermentasinya dari awal hingga akhir. Nah, oleh karena lamanya proses fermentasi ini, hal ini menyebabkan tumbuhnya belatung atau tempe tersebut menjadi media bagi belatung untuk tumbuh dan juga berkembang biak. Saya akan menutupi presentasi kami dengan kesimpulan dan juga saran. Mulai dari kesimpulan. Kedua kesimpulan ini tentunya memiliki korelasi. Karena tempe kedelai memiliki kandungan protein yang lebih besar dibandingkan tempe petai Cina, maka tentunya tempe kedelai ini tergolong sebagai tempe yang lebih baik. Dan yang kesimpulan ketiga adalah penambahan ragi ini berperan sangat besar karena tidak hanya membantu dan juga mempercepat proses penguraian proteinnya. Saran yang dapat kami ajukan sebagai kelompok bagi adik kelas kami dan juga kelompok-kelompok di masa depan yang akan melakukan penelitian serupa adalah sebagai berikut. Saran pertama adalah untuk menggunakan daun waru yang asalnya bervariasi dan juga menggunakan daun waru yang disterilkan terlebih dahulu. Lalu saran kedua adalah menggunakan bahan dasar yang lebih beragam atau lebih bervariasi dibandingkan dengan penelitian kita, karena kami telah menggunakan kedelai dan juga petai Cina, maka akan lebih baik apabila kelompok-kelompok lain melakukan penelitian dengan bahan dasar yang lebih beragam dan berbeda dengan dua bahan ini. Sebelum kami menutup presentasi kami ini, kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada semua pihak yang telah membantu kami dari awal hingga akhir dalam penyelesaian penelitian kami ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik. Sekarang mari kita memberikan waktu sesi tanya jawab dan tanggapan dan saran, dan mulai dari Bapak Anung selama 12 menit. Kami silakan. Oke, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan beberapa hal sebagai kapasitas saya sebagai penguji materi. Baik, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas kedatangan Ibu, Bapak, dari orang tua siswa yang sudah menyelesaikan research papernya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan atau menyampaikan selamat, provisiat. Kalian sudah menyelesaikan research paper kalian, tentunya dengan usaha yang tidak gampang, kalian sudah bisa menyelesaikan research paper ini. Baik, yang pertama yang akan saya soroti adalah abstrak ya, di abstrak. Mungkin sama atau tidak? Bisa kan ditampilin situ? Apa? Tampilin jurnalnya ya? Ya. Nah, kalau enggak dari saya aja. Jadi kalau menurut saya di abstrak ini ada yang belum nyambung. Ada satu kalimat yang diperlukan untuk menyambungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi di situ misalkan ya, masing-masing tempe juga difermentasikan dengan dua ragi yang berbeda, yaitu ragi Hibiscus theriasus dan ragi Rhizopus sp. Titik.
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode JEDAL dan seterusnya. Nah, ini masih ada kurang satu kalimat nih untuk menghubungkan ini. Tiba-tiba kamu langsung metode yang diterapkan. Ini metode untuk apa? Ya. Jadi bisa ditambahkan apa? Metode JEDAL ini sebenarnya untuk apa? Untuk meneliti kandungan kadar protein ya. Ya, nanti ditambahkan satu kalimat di situ. Kemudian kalau saya membaca apa yang kalian buat, ini saya sebagai guru kimia itu belum pernah memberi pelajaran yang seperti ini kepada setingkat anak SMA ya. Ada JEDAL dan alat-alatnya pun Bapak Ibu guru atau saya yakin di SMA belum pernah diajari. Saya mau tanya, latar belakang kalian memilih JEDAL apa? Terima kasih Pak Anung atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Mengapa kami menggunakan metode KILDAL? Menurut riset yang kami baca, memang untuk menentukan kadar protein caranya beragam. Namun, metode KILDAL ini cukup terkenal di kalangan penelitian, di kalangan akademisi, dan memang metode ini dianggap cukup akurat, Pak. Begitu. Oke, terima kasih. Ada nggak foto metode JEDAL atau mesin Gerhardt lebih besar? Tadi kecil teman. Nggak besar. Nah, itu bisa lebih gede. Saya ini kok. Nah, kurang gede saya nggak bisa lihat. Jadi gede, ada gambar yang lebih gede atau video yang lebih gede. Digedein aja dari tangan. Benar, Pak? Ya. Nggak bisa ya gini. Sebentar, Pak. Ya. Oke, itu bisa. Coba dijelasin ulang video itu prosesnya. Kan tadi udah jelasin, tapi jelasin lagi. Siapa? Untuk alat yang Untuk alat yang ini, Pak, Nah, ini sebagai pemanas. Nanti larutan sampel dimasukkan ke dalam labu KILDAL di sini, kemudian dipanaskan hingga titik didihnya si asam sulfat sampai larutannya berwarna hijau, Pak. Nah, setelah didestruksi ini di tahapan destruksi, larutan yang di dalam kami pindahkan ke sini, Pak. Kemudian dengan alat yang ini, Gerhardt Fock Bodes 500, secara otomatis akan didistilasi, dipanaskan lagi dengan titik didih si basa nitrogen, sehingga basanya itu bisa keluar dari larutan, lalu berpindah ke sini dan diterima oleh larutan asam borat. Ada di sebelah sini, Pak. itu udah netes ya. Jadi bentuknya cair. Iya, Pak. Oke. Habis Ini itu, kan, ya. oke. Ini kan tidak kita lakukan. Maksudnya di lab SMA kan nggak ada. Iya, Pak. Sebatas mana kalian melakukannya? Maksudnya kalian 100% menggunakan alat ini atau dibantu? Kami memang untuk pertama kali diajari dengan pihak dari IT
Namun berikutnya untuk pengambilan data kami dipercayakan untuk melakukannya sendiri, Pak. Termasuk alat yang kiri dan Iya, Pak. saya ya berarti ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya dari rumus-rumusnya atau sebelumnya kalian membuat tempenya itu sendiri. Nah di riset paper kalian tidak dijelaskan, maksudnya tidak kamu tulis, mungkin bisa kamu tulis dari proses kedelainya. Kan langsung tempe tadi. Kedelainya diapain untuk membuat tempe? Kedelai Pak. Nah, Jadi proses pembuatan tempenya secara singkat, kami merebus biji peta Cina dengan kedelainya Pak. Lalu kami bungkus di daun baut yang kami beli Pak. Nah, kami menambahkan lagi untuk beberapa kelompok Pak. Jadi kan ada 4 kelompok, 2 peta Cina dan juga 2 kedelai. Nah, satu dari kelompok ini kami tambahkan ragi dari kedelai dan satu kelompok dari peta Cina kita tambahkan ragi juga Pak. Jadi membandingkan antara menggunakan ragi dan juga tidak menggunakan ragi. Gitu Pak. kan kalau kedelai kan ada semacam kulitnya ya. Ya, itu disaring dulu Pak nanti Pak. Oh, disaring. Jadi nggak ikut dibuatkan. Enggak Pak. Biji kedelainya aja Pak langsung. Terus apa fungsi ragi dalam pembuatan tempe? Saya ingin menjawab Pak. Ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, ragi itu membantu dalam proses penguraian protein dan juga mempercepat prosesnya sehingga tidak terlalu lama, dan juga ragi ini membantu dalam mengolah zat-zat kimiawi agar ketika dicerna oleh manusia itu lebih mudah dicerna. Terus dari mana kalian bisa membuat atau berhipotesis tempe tanpa ragi? Ada sumbernya kan? Maksudnya apakah benar tempe tanpa ragi itu bisa jadi? Maksudnya kedelai tanpa ragi bisa jadi tempe? Nah, untuk riset kami menemukan bahwa ada penelitian yang membuktikan untuk membuat tempe dengan dibungkus menggunakan daun waru aja udah jadi. Kenapa? Karena menurut penelitian ini di daun waru itu bisa tumbuh raginya, Pak. Ada di Bidaular kayak? Ada di halaman 3, Pak. Yang di Penelitian NAUT dan DKK. NAUT DKK. sebelah kiri Pak. Oke, nggak ada. Oh, ini. Jadi sebenarnya bukan tanpa ragi ya? Iya Pak. Oh, tapi ini judulnya tanpa ragi risopus ya. Jadi tetap untuk membuat tempe harus ada raginya. Oke, sekarang dalam persamaan reaksi karena saya guru kimia ya. Halaman 5 kalau dalam riset sekalian. Itu kan dari nitrogen organik ditambah asam sulfat menghasilkan CO2. Kalau saya boleh tanya, ini ada atom C atau di dalam CO2. Kira-kira dari mana itu atom C? Oke. Saya ingin jawab Pak. Jadi di proses pemanasan ini nanti ada uap-uap yang muncul Pak setelah dipanaskan. Jadi setelah terbentuk larutan yang warna hijau itu ada juga uap-uap yang terbentuk. Itu ada uap CO2 juga H2O-nya Pak. Nah, sebelum kami masukkan ke mesin ini, kami akan biarkan uapnya menghilang dulu Pak. Baru masukkan ke mesin destilasi ini Pak. Dari mana? Ya kalau dalam dari C. kan tuh N ditambah H2 tambah H2SO4. Di dalam ini kan tidak ada C. Nah, C-nya di mana? Kok tiba-tiba ada C itu? Kami menemukan bahwa dari pemanasan ini Pak, pemanasan ini kan mungkin menguapkan juga karena sampai ke titik didih si H2SO4 Pak. H2SO4 jika dipanaskan itu mungkin menimbulkan juga CO2 dan H2O. Ya. Selain itu juga mungkin dari sampel tempe yang kami buat itu juga mengandung beberapa atom C. Jadi sebenarnya N itu kan dari protein. Iya, jadi dari N itu adalah kami mengambil dari nitrogen tempe itu Pak. Cuma kita tidak menyebutkan rumus kimia lengkapnya untuk si tempe itu Pak. Jadi kami hanya menuliskan nitrogen si tempe itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi
Jadi kalau di dalam struktur protein sendiri itu ada karbon C-nya, ada atom C-nya, sehingga kenapa dia bisa menghasilkan CO2. Kemudian dalam reaksi berikutnya yang di bawah itu belum setara ya, kamu setarain ya. Ya, Pak. Iya kan? Belum, Pak. Kamu setarain ya. Nah, kemudian dari rumus persen N-nya itu kamu dapat dari literasi mana? Baik Pak, saya menjelaskan Pak. Untuk rumus persen N ini merupakan salah satu rumus umum yang digunakan Pak. Tapi sebagai agar lebih pasti di mesin tersebut juga sudah terdapat Pak rumusnya Pak. Di dalam buku manual sudah terdapat rumusnya Pak. Jadi kami tinggal menerapkan rumus tersebut dan juga mengkalkulasikannya dalam penelitian kami Pak. Gitu. Karena ada 1,4. Itu angka apa? Kamu juga nggak tahu. Itu emang dari cuma koefisien. Udah habis? Oke, terima kasih. Kalau sudah siap, silakan. Baik, pertama-tama Miss ingin mengucapkan profesia terhadap Andrew Nathan, Anselmus Nugroho, dan Samuel Gera atas research paper yang kalian telah tulis ini. Kalau boleh jujur, Miss sedikit sekali menemukan kesalahan bahasa. Jadi, congratulations. Namun ada beberapa hal yang perlu Miss highlight. Pertama-tama teman-teman, sesuai buku panduan, format citation apa yang kalian harus gunakan? Sesuai buku panduan format penulisan research paper, bentuk sitasi apa yang perlu kalian gunakan untuk menulis sitasi dan daftar pustaka? Format TV. Yakin? Cek kembali. Ada APA, ada Harvard, dan lain sebagainya. Format apa yang perlu kalian lakukan? Format apa yang perlu kalian gunakan? Sayangnya untuk citasinya masih banyak yang salah. Ada yang betul, ada yang salah. Jadi inkonsisten, teman-teman. Miss berikan contoh yang betul dan Miss berikan contoh yang salah. Miss harap kamu bawa paper kalian. Oke. Pertama-tama, coba lihat halaman ketiga. Halaman ketiga, bagian kiri, paragraf ketiga. Contohnya di situ kalian men-quote dari Cervenos tahun 2022. Ketemu? Itu betul. Tapi coba kalian ke bawah, ke Mila 2021. Ketemu? Itu salah. Nah, kalian lihat ke sebelah kanan di paragraf ke-6, bagian metode. Rosani 2015, ketemu? Nah, itu salah. Oke, sekarang kalian udah tahu ya format yang betul seperti apa. Masih di halaman yang sama, teman-teman. Ya, masih di halaman yang sama. Teman-teman, saat kalian menuliskan paragraf itu tidak perlu diberikan spasi. Nah, ini di halaman 3 ini kalian memberikan spasi setelah tiap paragraf dan berkelanjutan. Tuh, sampai halaman belakang kalian berikan spasi. Harusnya digabung saja, teman-teman. Seperti contohnya halaman 8, kalian membuat paragraf baru tapi tidak dispasi. Coba dilihat. Ya? Ya? Fair enough ya? Oke, selanjutnya. Miss melihat kalian menuliskan sebuah judul di dalam research paper kalian. Tunggu sebentar. Oke, mari kita lihat ke halaman 8 tadi. Silahkan menuju ke paragraf keempat. Itu pertama-tama indennya tidak menjorok ya untuk paragraf keempat. Dan kemudian di situ ada kalian menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses
destilasi ialah asam yang digunakan selama destruksi dan penambahan katalis. A guide to Chetol, nitrogen determination method and approach. Apparatus halaman 3. Ini kan kalian melakukan sintasi ya teman-teman. Ya. Kenapa formatnya seperti ini? Karena jadi saat kami melakukan riset ini bukunya itu atau sumber risetnya itu tidak menentukan nama Miss. Bahkan sebuah lembaga saja tidak menentukan. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan format tulisan itu saja. Oke, kalian mengambilnya dari mana? Dari jurnal, dari buku atau dari apa? Dari website? Kalau yang saya tangkap itu adalah buku Miss. Buku. Oke. Walaupun kamu mencatat istilahnya tulisan sumber buku dan tidak ada nama penulisnya, kamu tetap harus menuliskannya di daftar pustaka. Ini mesti tidak ada. Ini teman-teman ini yang bisa dianggap sebagai plagiarisme dan penulisan. Nah, kemudian kalau kalian menulis judul buku secara belak-belakan ini, formatnya harus dalam italic. Ya, hanya di italic saja, tidak perlu dalam tanda kurung. Coba cek cara quotation atau citation untuk buku yang tanpa judul format ASA 2010. Dan jangan lupa sekali lagi dimasukkan ke dalam daftar pustaka kalian, ya. Oke, itu penting banget teman-teman karena ini menjadi istilahnya ketok palu kalian apakah kalian istilahnya melakukan plagiarisme atau tidak, walaupun istilahnya hanya tidak menaruh daftar pustaka. Oke, selanjutnya ini sebenarnya miniskul saja. Kalian lupa kapitalisasi. Coba kalian lihat ke halaman 8 di bagian kesimpulan dan saran. Untuk penelitian mengenai topik di masa mendatang, saran yang bisa disampaikan adalah 1, 2, tidak ada kapitalisasinya. Menggunakan daun waru yang bervariasi. Dan 2, menggunakan bahan dasar itu capitalization. Izin menjawab. Ya. Untuk yang bagian ini kenapa kami tidak menggunakan kapital? Karena kami anggap ini masih dalam satu kalimat yang sama, tapi diurai. Sehingga menurut kami tidak perlu untuk menggunakan huruf kapital, Miss. Fair enough, tapi kalau menaruhnya di dalam poin, walaupun kalian merasa ini melihatnya dalam satu kalimat, kalau kalian sudah menjabarkannya melalui poin, silakan dikapitalisasi. Kalau kalian menjabarkannya sebagai kalimat atau paragraf, nggak apa-apa. Ini kalian menjabarkannya melalui poin, kapital ya. Oke. Satu lagi di abstrak kalian, abstrak adalah hal pertama yang kalian akan dibaca oleh ya, para pembaca ya. Di abstrak kalimat kedua, tempe is very oftenly consumed. Very dan oftenly itu sama-sama adverb dan dipakai barengan. Antara pakai very atau oftenly, pilih salah satu. Entah very, lebih baik gunakan oftenly consumed saja. Oftenly sudah cukup untuk menggambarkan bahwa sangat sering dikonsumsi. Very-nya tidak perlu. Oke? Dan satu lagi, kata Miss, mohon maaf kalau salah mempronunciasinya. Jadal, ya jadal. Jadal itu kan merupakan foreign word. Silakan di italic juga. Seluruh kata jadal kalian yang ada di research paper ini silakan di italic karena bukan bahasa Indonesia. Oke. Satu lagi, ini Miss penasaran, tidak ada berhubungan dengan konteks bahasa, tapi Miss penasaran. Kalian meneliti ini, Miss asumsi karena kalian tertarik dengan topik ini ya, dengan nutrition atau bioengineering for food ya. Miss penasaran untuk kelompok kalian, bagaimana kalian melihat potensi dari hasil penemuan kalian ini ke dalam konteks kesehatan masyarakat atau industri pangan? Menurut kalian aja gimana? Saat ini kita memang tengah lebih melihat condong ke organik. Mungkin kita sama ini lihat bahwa tempe itu dibuat pakai plastik. Namun di sini kami menyampaikan nih, ternyata ada ide-ide baru
membungkus tempe menggunakan daun waru, sehingga ini lebih organik nih dan lebih aman sebetulnya. Jadi harapannya tempe yang dikonsumsi oleh masyarakat Oke. sudah habis. Baik, terima kasih untuk para penguji. Sekarang saatnya sesi tanya jawab, dan untuk para audiens, terutama untuk orang tua dan para siswa. Kami persilakan. Kelas 10 wajib, kelas 11 wajib. Pertama, perkenalkan saya Datus terus dari kelas 3 nomor 8. Saya mau nanya, alasan memilih petai Cina itu apa? Selain tadi protein, kandungan protein yang tinggi tadi, apakah ada alasan lain kenapa kita memilih petai Cina sebagai alternatif bahan tempe? Jika saya menjawab, alasan kami memilih petai Cina sebagai salah satu bahan dasarnya selain kedelai itu karena tidak hanya untuk memvariasikan bahan, tapi petai Cina ini juga merupakan salah satu bahan yang cukup terkenal sebagai bahan pangan, terutama di Pulau Jawa. Jadi ya cukup baik bagi kami untuk meneliti bagaimana kandungan protein yang ada di dalam jenis tempe tersebut. Apakah menjawab? Yuk, kelas 11. Kelas 10 bukannya 5 wajib. Yuk, kelas 11. Ayo dong. Kelas semua. Ini berarti 2 pertanyaan. Ini banyak cuma 1. Jangan cuma nanya untuk kamu yang absen, tanya dong. Nanti absennya jadi agak tidak berlaku. Isi sini kan sudah nih, isi barisan sendiri. Yang tulisan kan belum. Ayo. Jadi kalau boleh saya tahu, apa yang kalian dapat di Eritrea? Selain memenuhi kalian menyelesaikan RP, ada pengalaman atau apa yang kalian dapat dari RP? Jawab masing-masing atau Masing-masing. Baik, untuk saya sendiri, apa yang saya dapatkan selama berproses di Azriel ini, saya banyak belajar tentang kimia itu sendiri ya Pak. Jujur saja saya tidak terlalu tertarik dengan kimia, namun ketika saya berproses di lab Azriel itu, saya bisa belajar tentang praktek kimia, mesin-mesin kimia itu, dan saya cukup fascinating lah, atau cukup tertarik dengan bahan kimia itu sendiri Pak. kalau untuk saya sendiri Pak, kebetulan saya yang menghubungi pihak Itrial, kami membagi tugas. Saya mendapatkan tugas tersebut dan menurut saya ini adalah salah satu soft skill yang diperlukan untuk saat ini, yang mungkin di CC belum terlalu ditekankan, namun saya bisa mau mengaplikasikannya langsung dalam kehidupan. Saya belajar cara sosialisasi, cara memanage waktu, dan cara bikin surat permohonan dan lain-lain. Berapa lama prosesnya? Berapa? Berapa lama prosesnya untuk jadi deal? Untuk deal itu kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu. Jujur cepatnya. Jadi saya menjawab Pak, kesan pertama saya ketika ke Itrial itu
saya cukup terkejut Pak, karena itu Itrial itu memang sangat bagus Pak. Jadi kayak fasilitas penelitiannya sangat lengkap, dan jujur aja dibanding CC itu jauh lebih baik lah untuk hal-hal penelitian, bukan untuk ledakan ya. Ya salah satunya seperti yang tadi kami jelaskan itu Gerhard Kaponis itu salah satu fasilitas yang bagus. Itu Gerhard itu juga sendiri kayaknya seharga mobil Pak kalau kami lihat sendiri. Terus jujur aja dari Itrial tuh sama seperti teman saya berdua tuh, saya sebenarnya kurang terlalu tertarik pada kimia, tapi karena bisa meneliti secara langsung Pak, saya jadi semakin tertarik sih. Oke. Atau sebelumnya kalian menyesuaikan judul dengan alat atau alatnya ada terus kalian baru bikin? Yang kedua, awalnya kami menulis dengan menerapkan metode Kyoto, tapi kami akhirnya menghapus pada itu. Karena alasannya kenapa? Karena untuk memperpendek judul sebenarnya, untuk membuat judulnya lebih efisien untuk dibaca gitu. Kesan kami gitu sih Pak. Kelas dulu masih ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, waktunya sekarang apa refleksi kalian dari hasil penyusunan RP masing-masing semua itu? Jadi dari FP ini saya belajar Pak untuk selalu banyak sabar-sabar Pak, sama lebih tekun lagi sih Pak, karena kalau saya lihat mungkin saya sendiri tuh orangnya agak kurang sabaran Pak untuk melakukan FP ini, tapi karena dipaksa oleh teman-teman saya ini, saya jadi ya mulai untuk belajar untuk lebih banyak bersama lagi Pak, untuk terus dipanjang lagi Pak. Kalau menurut saya, selain proses RP ini memang cukup unik karena cuma ada di CC dan mungkin kita dengar sekarang di Gonzaga juga ada ya. Menurut saya ini bisa melatih kompeten saya, terutama memang passion saya sebetulnya ada di bidang lain. Apa itu? Di biologi Pak. Cuman di biologi sendiri itu berkaitan erat dengan kimia, sehingga itu mengajarkan saya bahwa saya tidak bisa hanya menutup sebelah mata saya harus membuka mata saya lebih luas lagi. Juga bisa saya menjawab bahwa refleksi saya itu hal yang paling berkesan menurut saya itu dari solidaritas kami sih Pak, dari hubungan kerjasama kami. Memang sebenarnya di sebagian proses kami itu saya cukup malas-malasan Pak. Jujur aja saya cukup malas-malasan, juga miripkan Ansel karena jadi di luar bidang yang saya tertarik, karena saya tertariknya di bidang IT sama matematika Pak. Tapi jujur aja melalui RP ini saya merasa bahwa saya semakin dekat dengan teman-teman saya, dan juga proses dari awal sampai akhir itu juga meningkatkan kemampuan saya dari segi kompetensi dan juga leadership untuk membagi waktu dan sebagainya. Ya itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau seharusnya nih, kamu memberi skor K buat kamu berapa? Saya Pak. Saya Apa sih Mas? dari 100 ya? Dari 100 Pak? 90 lah. Ada momen-momen di mana kami sering berantem Pak, jadi saya masih itu. Ansar? Saya optimis 100 Pak. Kalau beri nilai katamu, bukan beri kamu. Iya semua 100 Pak. Oke. Andrew? 100 juga dulu. Oke, saya kembalikan ke itu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan dan tanggapan lagi, marilah kita Tunggu tanggapan dari orang tua. dari Ya, Selamat siang Pak, selamat siang Miss. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang juga Kak Desian ya. Saya mau mengapresiasi untuk tim yang mempresentasikan riset hari ini, Anselmus, Samuel dan Andrew. Selamat ya, kalian sudah mempresentasikan dengan baik, juga menjawab juga dengan baik, dengan tenang, dengan percaya diri. Jadi ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kalian. Dan untuk Anisius, saya sungguh-sungguh bangga dengan kegiatan ini, dan juga bisa menjadi suatu modal yang baik untuk anak-anak
ke depannya di masa depan mereka. Terima kasih untuk kesempatannya, sampai sekian. Ya, terima kasih atas waktunya juga teman-teman semua di sini. Jadi Provisiat, selamat, semoga jadi semua jeripaya usaha dari teman-teman yang memaparkan materinya dengan bermanfaat, terutama buat kita sini, juga wawasan bagi yang adik-adik yang masih kelas 10 ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk motivation, inspirasi juga buat untuk menghasilkan sebuah model yang Baiklah, sekian presentasi dari kelompok RP74. Sekarang marilah kita menutup dan memberikan apresiasi terakhir.